Om Swastiastu, Hong Wulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi, Namo Namaha. Sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang bahasa Sanskerta. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kata tanya, kim, kaha, dan kaa. Nah, kata kim, kaha, dan ka ini seringkali digunakan di dalam sastra dan susastra Hindu. Nah, kata ini adalah digunakan untuk menanyakan sesuatu benda atau sesuatu yang dianggap benda. Nah, walaupun kata tanya kim, kaha, dan ka ini seringkali diartikan apa, tetapi ketiganya memiliki atau peruntukan ketiganya ini berbeda antara satu dengan yang lain. Yang pertama, kata kim dalam bahasa Sanskerta itu digunakan untuk menanyakan suatu benda atau yang dianggap benda itu yang belum kita ketahui jenis kelaminnya, atau jenis kelaminnya itu adalah netrum atau napumsakalingga. Nah, yang kedua, kata tanya kaha itu digunakan untuk menanyakan sesuatu benda atau yang dianggap benda yang kita tahu bahwa jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, yang ketiga, kata tanya ka itu digunakan untuk menanyakan sesuatu benda atau yang dianggap benda yang kita tahu bahwa benda tersebut berjenis kelamin perempuan. Nah, terkait dengan jenis kelamin dalam bahasa Sanskerta ini disebut lingga. Nah, nanti sahabat Romi bisa melihat pengertian lingga dalam video saya sebelumnya. Oke, sekarang kita akan contohkan menggunakan kata tanya kim, kaha, dan ka ini di dalam satu kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Yang pertama, kim. Misalnya, kalau kita menanyakan sesuatu benda yang jauh dari kita, misalnya benda itu berupa buku yang dipegang oleh teman kita yang jaraknya mungkin cukup jauh, ya. Kita ingin tanya kepada dia, tat kim, ya, tat kim, apa itu? Nah, itu apa itu kita nggak tahu, ya. Apakah benda yang dipegang itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, atau yang jenis kelaminnya netrum, maka kita bisa bertanya tat kim, artinya apa itu. Nah, kemudian dia menjawab, ya, etat pustakam, etat pustakam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya menanyakan nama, ya, nama. Siapakah atau apakah namamu? Ya, kita bisa menggunakan tawa nama kim. Tawa nama kim. Siapakah atau apakah namamu? Maka dia menjawab, mama nama
Sita. Mama nama Sita. Jadi nama itu walaupun yang punya nama itu perempuan, laki-laki, tapi nama itu dianggap netrum. Nah, jadi nama seseorang. Bisa juga dengan menggunakan bawataha atau bawatiaha. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa yang kita tanya itu adalah laki-laki, maka bisa bertanya bawataha nama Kim. Bawataha nama Kim. Nah, misalnya dia menjawab mama nama Dewaha. Mama nama Dewaha. Nah ini jadi itu kalau yang kita tanya laki-laki. Kalau dia perempuan bisa juga dengan menggunakan bawatiaha nama Kim. Bawatiaha nama Kim. Mama nama Dewi. Mama nama Dewi. Nah, itu adalah kata tanya Kim di dalam bahasa Sanskerta. Selanjutnya, kata tanya kaha. Ya, kaha. Kata tanya kaha itu digunakan untuk menanyakan benda atau suatu benda yang dianggap benda yang kita sudah tahu jenis kelaminnya adalah laki-laki. Misalnya kita menanyakan ada seorang anak kecil ya, kemudian kita tanya kepada teman kita atau yang kita ajak bicara, ya, sah kaha, ya. Sah kaha, kita sambil menunjuk orang, sah kaha, nah, dia menjawab saha balakaha. Saha balakaha. Ya, dia adalah seorang anak laki-laki. Ya, sah kaha, dia siapa? Saha balakaha. Nah, itu kalau kita sudah tahu dia seorang laki-laki, makanya kita menggunakan kata tanya kaha. Kemudian kalau kita sudah tahu dia atau benda atau yang dianggap benda itu berjenis kelamin perempuan, maka kita menggunakan kata tanya ka, ya. Ka artinya apa atau siapa. Nah, misalnya kita contohnya ketika kita bertanya tentang ada seorang anak perempuan, anak kecil perempuan yang kemudian kita tanyakan kepada teman atau lawan bicara kita. Nah, kita menggunakan kata tanya ka. Misalnya sa ka, ya, sa ka, atau siapakah dia, perempuan. Nah, kita menjawab atau dia menjawab, ya, sa balika. Sa balika. Nah, jadi itu teman-teman sahabat Romi terkait dengan kata tanya Kim, kaha, dan ka. Tetapi tidak semuanya kata tanya Kim, kaha, dan ka ini selalu diartikan apa. Karena ketika dia sudah menjadi bahurihi atau sudah menjadi samasa, kata majemuk dalam bahasa Sanskerta, misalnya contoh ketika Kim ditambah dengan tu menjadi Kim tu, itu akan artinya lain, yaitu tetapi. Ya. Jadi ada banyak contoh-contoh ketika Kim, kaha, dan ka ini digabung dengan kata penghubung lain atau kata lain, maka itu akan menjadi
arti yang berbeda. Jadi bukan lagi berupa kata tanya. Oke, sahabat Romi, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengetahuan singkat dalam bahasa Sanskerta, tentang bahasa Sanskerta yang kali ini membahas tentang Kim, KH, dan KA. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, monggo bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Matur nuwun. Om Santi 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 Om Hongulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumadi. Namo Namaha.